Konnichiwa. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan aku Latifah Naya, NIM 023. Aku Rahmatul Nur Aini, NIM akhir 036. Aku Muhammad Ali Farhan, NIM akhir 34. Saya Christian Chandra dari angkatan 21 dengan NIM akhir 056. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai tentang Budaya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang budaya Jepang yang mungkin teman-teman tahu tuh, yaitu adat dan tradisi Jepang yang sampai saat ini masih terjaga. Betul banget tuh Kak. Jepang ini nggak pernah gagal ya buat kita kagum sama apapun yang ada di dalamnya. Pada kali ini kita akan membahas adat dan tradisi Jepang. Ada 5 nih: Ojiki, Setai, Omiyage, Inkan, dan Meishi. Wah ya, seru banget ya itu kayak aku juga penasaran banget nih sebenarnya. Kenapa sih tradisi Jepang itu masih bisa terjaga sampai sekarang gitu ya? Karena Jepang itu tradisinya kayak akan makna, walaupun teknologinya udah canggih dan serba modern, mereka itu tetap menjaga dan berpegang teguh pada adat dan tradisinya. Oleh karena itu, yuk mari kita simak satu persatu. Kita langsung masuk ke topik pertama aja ya kalau gitu. Ini ada Ojiki. Kira-kira Ojiki itu apa sih Kak? Dan fungsinya tuh untuk apa? Ojiki itu merupakan tradisi membungkuk yang ada di Jepang. Biasanya fungsinya itu untuk salam, berterima kasih, ataupun minta maaf. Tapi ini juga digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada seseorang. Kalau jenisnya itu ada yang 15 derajat, namanya itu eshaku, biasanya untuk salam sehari-hari. Terus yang 30 derajat itu namanya kere, sama yang 45 derajat itu namanya saikere. Tapi selain itu juga ada ojigi yang untuk upacara tradisional seperti minum teh, itu namanya zaru. Nah, kalau aku tuh pernah lihat ya kajian itu ada yang sampai sujud. Itu tuh kira-kira apa Kak? Kalau yang sampai sujud itu namanya dogiza, tapi untuk penggunaannya sendiri di masa sekarang itu sudah mulai jarang digunakan. Oh, jadi itu udah mulai jarang ya Kak? Oke, lanjut ke setai ya teman-teman. Kalau setahu aku, setai itu untuk dalam dunia bisnis nih. Biasanya tuh menjamu klien dengan makan malam atau minum. Karena di Jepang sendiri juga ada budaya minum ya Kak ya. Itu benar atau enggak kira-kira? Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya budaya setai itu kasarnya untuk menjaga hubungan profesionalitas kita dengan rekan kerja kita. Cuma ini untuk seseorang yang baru kenal atau katakanlah orang asing, mereka tidak mengetahui bagaimana cara menolak dengan halus kalau diajak untuk makan malam bersama. Oh begitu. Nah berarti itu misal kalau ada yang menolak itu gimana Kak? Ya sebenarnya boleh aja sih menolak, karena kita tidak bisa selalu menerima ajakan makan malam bersama teman kita. Cuma yang perlu diperhatikan lagi di sini, kita harus menolaknya secara halus agar kita tidak melukai perasaan rekan kerja kita saat kita menolak mereka. Oke, terima kasih ya. Karena buat teman-teman ini perlu diingat ya, kalau mau berbisnis sama orang Jepang atau kalian mau ke Jepang, kalau mau menolak ajakan setai itu harus halus gitu, harus dipelajari lagi supaya kalian tidak menyakiti perasaan orang yang mengajak kalian. Nah, yang selanjutnya itu ada omiyage ya teman-teman, dan ini tuh salah satu budaya yang aku suka banget nih, karena omiyage tuh ngasih oleh-oleh gitu ya Kak ya. Ya benar, itu juga sebagai pertanda kalau kita sudah selesai mengunjungi tempat tersebut, bawa miyagi. Dan oleh-oleh di Jepang tuh unik-unik dan lucu-lucu banget gitu setahu gue. Ya biasanya para wisatawan itu berpergian dan mencari tempat terdekat yang bisa membeli oleh-oleh lokal, dan diberikan itu bisa berupa barang ataupun makanan. Tapi itu emang harus seperti itu kah Kak? Kalau misal habis berpergian kita harus ngasih omiyage gitu Kak? Ya normalnya sih begitu. Tapi alangkah lebih baik kalau kita memberikan omiyage sebagai bentuk rasa terima kasih pada seseorang yang dipercaya untuk menjaga kediaman kita selama kita berpergian. Ya konsep filosofinya di Jepang itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya atas jawaban yang sudah diberikan. Oke teman-teman, sekarang yang terakhir nih ya, ada Meishi dan Inkan. Keduanya ini juga sangat penting nih dalam dunia bisnis di Jepang ya, karena kalau untuk Inkan atau stempel sendiri itu biasanya cuma untuk lembaga-lembaga resmi aja. Mungkin Kakak bisa jelaskan lebih lanjut ya tentang Meishi dan Inkan. Oke, Meishi itu adalah kartu nama yang berisi identitas kalian, nama, alamat, dan lain-lain. Juga identitas perusahaan kalian, ada nama perusahaan,
dan segala macam. Nah, jadi Mexico kan adalah kegiatan bertukar nama untuk menunjukkan profesionalisme dalam bisnis kalian. Dan di mana dalam prakteknya itu ada menggunakan OJG. Oke, jadi dari budaya ini kelihatan banget ya kalau Jepang itu sangat mempertahankan tradisi dan profesionalisme mereka ya. Nah, tapi aku pribadi masih penasaran banget nih Kak sama inkan. Inkan tadi tuh stempel atau cap gitu ya Kak. Kenapa sih orang Jepang ini nggak pakai tanda tangan aja, lebih praktis gitu? Karena menurut orang Jepang, inkan itu adalah simbol mereka yang terdapat nama mereka di situ. Juga mempermudah mencap dokumen yang akan mereka kayak itu udah sebagai pengganti tanda tangan, juga sebagai simbol. Nah, untuk inkan sendiri contohnya itu ada Jitsuin, Ginkoin, Mitomein, Kaisharin, Harko, dan yaitu ada Jitsuin, Ginkoin, Mitomein, Kaisharin, Hanko, dan masih baik lagi sesuai kegunaan ikan itu sendiri. Tapi sekarang ini sudah mulai ada perubahan di mana tanda tangan digital sudah mulai sering digunakan. Oke, berarti ya meskipun mempertahankan tradisi, orang Jepang ini juga tetap menggunakan teknologi ya Kak ya. Oke, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai di pembahasan terakhir kita yaitu Meiji dan Inkan. Nah, budaya Jepang sendiri itu menurut aku memang sangat bermakna ya, penuh makna dan sangat menarik untuk dibahas. Tadi mulai dari OJG sampai yang terakhir ada Meiji dan Inkan. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang untuk bekerja di Jepang atau bekerja sama dengan orang Jepang, wajib banget nih mempelajari budaya-budaya ini ya. Jangan lupa teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Matane. Terima kasih.